Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Mahrus, Ahmad Misbahuddin Riyadi, dan Ahmad David Kurniawan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang definisi, nama-nama, dan maksud diturunkannya Al-Quran. Definisi Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata benda atau masdar, dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan, dan dimutlakkan menjadi kalamullah. Menurut istilah adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dianggap beribadah apabila membacanya. Adapun firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-18 yang berbunyi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya, jangan engkau wahai Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Adapun nama-nama Al-Quran. 1. Al-Furqan, artinya pembeda. 2. Az-Zikri, artinya pemberi peringatan. 3. Al-Kitab. 4. At-Tanzilu, yang diturunkan, dan lain sebagainya. Adapun penjelasan dari nama-nama Al-Quran tersebut adalah yaitu 1. Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Furqan memiliki arti sebagai pembeda. Dalam hal ini Al-Quran dijadikan sebagai pembeda kehidupan umat Islam dari hal-hal mana yang baik dan mana yang tidak serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, manusia sudah sewajarnya dapat membedakan mana yang hak atau yang baik serta mana yang batil atau yang buruk. 2. Az-Zikr, artinya memberi peringatan. Az-Zikra memiliki arti sebagai peringatan. Hal tersebut sudah menjadi sifat Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai Az-Zikra memiliki arti bahwa sifat Al-Quran yang akan selalu memberikan peringatan kepada umat manusia dari sifat lupa yang mungkin sudah mendarah daging pada manusia. 3. Alkitab, terdapat banyak nama lain dari Al-Quran dan sesuai dengan ciri-ciri serta kriteria dari Al-Quran itu sendiri. Alkitab sebagai nama lain dari Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 1-3. Allah yang Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Hamim, demi kitab, yaitu Al-Quran yang menjelaskan. 4. At-Tanzilu, apapun nama lain Al-Quran adalah At-Tanzilu yang berarti yang diturunkan. Maksudnya adalah kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya. Itulah nama-nama lain Al-Quran yang terkenal. Adapun sebagian ulama menyebutkan nama lain seperti An-Nur, Hidayah, dan lainnya. Namun hakikatnya itu bukan nama lain Al-Quran, melainkan sifat dari Al-Quran itu sendiri. Maksud diturunkannya Al-Quran. A. Petunjuk umat manusia. Petunjuk dari Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan kitab lainnya seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Yang menjadikan Al-Quran istimewa antara lain: 1. Petunjuk yang umum atau universal. 2. Petunjuk yang sempurna. 3. Petunjuk yang jelas. Petunjuk yang umum, tidak seperti kitab lainnya yang hanya mencakup umat manusia pada saat itu. Al-Quran ditunjukkan kepada manusia dan jin dan berlaku untuk masa kenabian pada saat itu dan masa setelahnya. Bahkan ditunjukkan kepada umat yang hidup setelah zaman Nabi atau belum sekalipun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. 2. Petunjuk yang sempurna, karena Al-Quran mengandung seluruh hal yang diketahui serta dibutuhkan oleh umat manusia dan menyempurnakannya. Di antaranya 1. Akidah, 2. Akhlak,
3. Muamalah. 4. Hubungan individu dan Tuhannya. 5. Hubungan individu dengan lingkungannya. 6. Sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani sehingga tidak pincang. 3. Petunjuk yang jelas. Kejelasan yang dimaksud dalam Al-Quran dalam pemaparan tema-tema dan ketetapan hukum atau kejadiannya. Hal tersebut dipaparkan secara bagus dan berpengaruh kepada hati setelah menggunakan media yang penuh dengan kesempurnaan. Al-Quran menggunakan variabel yang dapat diterima oleh akal, redaksi yang sangat kompleks, sastra yang bagus dan indah dalam menjelaskannya. Semua ini mencakup seluruh hal baik agama maupun dunia yang membuat kitab ini lebih sempurna dan jelas dibanding kitab lainnya. B. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi untuk Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan secara benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Al-Quran ini ditujukan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman, bahwasanya Al-Quran menantang mereka untuk membuat ayat yang sesuai dengan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya, namun tidak akan ada yang mampu menyamakan isi Al-Quran. C. Membaca termasuk ibadah. Sebagaimana hadis riwayat Abdul Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfu walakinna alifu harfu wala mu harfu wa min mu harfu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa demikian? Bahwasanya seorang muslim sesungguhnya diwajibkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena sesungguhnya dengan membaca Al-Quran akan meningkatkan derajat seorang muslim, mencegah dari kejelekan seorang muslim, memperbaiki tata krama seorang muslim, dan akan melapangkan dada seorang muslim. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan itu mutlak dari diri kami sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.